Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurafika dari kelas 5B PAI. Di sini saya akan menampilkan video tugas UAS dari strategi pembelajaran. Nah, di sini saya praktek di kelas SD kelas 5 yang membawakan pelajaran PABP, di mana menjelaskan tentang zakat dan bagian-bagian zakat. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menggunakan metode ceramah dan diskusi, di mana metode ceramah ini untuk membuat anak-anak itu lebih fokus dan lebih paham, mudah untuk memahami pembelajaran tersebut, gitu. Terus di sini saya menggunakan metode diskusi yang dimana nanti di sini tuh bakal dibagi per kelompok. Siswa itu dibagi kelompok untuk melakukan diskusi. Diskusi apa? Diskusi yang sudah tadi dipaparkan oleh saya tentang pembahasan zakat dan bagian-bagiannya. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran PPT dan buku paket. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya ya Bapak. Di sini PPT-nya saya sudah membuat, cuman pas mau dipasang ada beberapa kendala, yaitu tidak ada kabel untuk memasang ke laptopnya. Jadi alhasil kita tetap menggunakan PPT tapi hanya di laptop, tidak dipaparkan di Infocus gitu. Tapi saya juga menjelaskan di papan bor juga tentang apa yang sudah saya tulis di PPT tersebut gitu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pengertian zakat, bagian-bagian zakat kepada anak-anak tersebut dengan menggunakan media yang sudah saya buat. Nah, di sini ada buku paket, cuman memang buku paketnya tidak semuanya memiliki. Tapi di sini saya dibagi kelompok untuk mendiskusikan paparan-paparan yang sudah tadi jelaskan. Dan dengan media diskusi tersebut, dengan metode diskusi tersebut, si anak itu bisa berpikir dan si anak itu bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing di dalam kelompoknya tersebut gitu. Nah, dengan metode ceramah dan diskusi tersebut yang sudah tadi saya sampaikan, tujuannya untuk bisa anak itu lebih paham terhadap apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang ada di pembelajaran tersebut. Tapi diskusi ceramah ini pun bisa mencontohkan dari si pendidik ke peserta didik bagaimana caranya berbicara dengan baik, bagaimana caranya untuk mengajak orang untuk mengobrol dengan baik atau menyampaikan pesan dengan baik. Dan di sini pun saya menjelaskan tentang pengertian zakat dan bagian-bagian zakat. Dengan metode ceramah ini kita bisa memberi asupan, memberi pengertian tentang perbedaan zakat, bagian-bagian zakat ataupun pengertiannya tersebut dengan metode ini. Nah, dengan metode diskusi ini kita bisa melihat bagaimana evaluasi untuk diri kita sendiri terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Apakah anak tersebut itu paham dengan apa yang sudah kita sampaikan kepada anak tersebut, yang sudah saya berikan kepada anak tersebut, apakah itu sampai kepada anak-anak, apakah tidak. Nah, dengan metode diskusi ini kita bisa melihat keberhasilan pembelajaran yang sudah kita sampaikan gitu. Dan kita juga bisa mengevaluasi kita sebagai pendidik terhadap metode pembelajaran selanjutnya. Nah, tidak hanya itu, saya di sini menerapkan pembelajaran di mana anak tersebut berani dan tampil percaya diri ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah mereka dapat selama pembelajaran.
Nah, dengan cara saya menunjuk satu orang untuk maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, dengan di sini kita bisa memahami sejauh mana keberhasilan kita dalam pembelajaran, dalam menyampaikan pemateri yang sudah kita sampaikan gitu. Nah, dari pembelajaran yang tadi yang sudah saya sampaikan, itu bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya, karena dengan metode ini pun anak-anak bisa aktif dan anak-anak pun bisa berpikir secara kritis dengan porsinya tersendiri gitu. Nah, jadi si anak-anak tuh bisa mandiri dalam melakukan pembelajaran-pembelajaran lainnya gitu. Nah, setelah pembelajaran kita tidak lupa melakukan ice breaking. Nah, setelah melakukan ice breaking di sini agar anak-anak itu tidak kaku dan tidak monoton dalam pembelajaran. Nah, setelah itu setelah melakukan ice breaking si anak itu bisa pembelajarannya dengan santai, enjoy gitu. Nah, di sini ice breaking-nya itu menjadi penutup pembelajaran saya di sini ya. Mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan dan teori-teori, metode-metode, teori-teori dan media yang sudah saya gunakan saat pembelajaran berlangsung. Mungkin cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.